Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Kenapa kamu kayak gitu, Mas? Aku juga nggak tahu Rosalinda. Siapa Pedro? Siapa namanya? Pedro kan? Jelek. Ya udah ulang. Pedro. Apa Ciripa? Ada Ada Ninda Vilas Putri di rekreasi, sobat rekreasi. Akhirnya ya kita karena memang anaknya suka drama, jadi kita buka dengan drama. Sebenarnya banyak gimmick yang kita siapin. Tapi adanya Rosalinda dan Ciripa lagi yang keluar. Karena mereferensinya adalah Amigos Extreme. Ciripa tuh Amigos ya? Ciripa? Bukannya itu tante rambut? Asistennya Uyakuya. Ada tahu namanya Ciripa. Bukan. Ciripa tuh ini loh. Apa Iya, anjing kan. Iya. Peliharaan kan. Itu tuh punyanya ini Dolce Maria. Itu apa itu ya? Dolce Maria. Tante rambut palsu. Ya, betul. Kareta de Angel. Ya, Kareta de Angel, benar. Ya, semoga iya bener ya. Tapi udah ada Ninda di Sobat Rekreasi, di podcast Rekreasi yang hari ini bakal cerita nih masalah tentang dunia film dan juga dunia perteateran yang udah Ninda jalani. Tapi sebenarnya Ninda ini dulu juga adalah alumni TVRI gitu. Makanya kita suka agak banyak drama dan sebenarnya kita pengen gibah aja sih. Iya, sebenarnya gibahin apa nih kita? Oh, kita mau gibahin itu. Jadi kan tadi Ciripa kan, terus habis itu rambut palsu kan ketemu sama si suaminya itu. Nah, itu tuh gimana sih ceritanya? Itu cerita mereka kayak ya udahlah aku pengen bulgoso aja. Kamu tau bulgoso enggak tadi? Itu enggak penting banget Itu ya. gak penting banget ya. Oke, kita ke Ninda deh. Ninda ini kan dari dulu saya kenal sekitar 8 tahun yang lalu, which is sudah lama sekali. Teater iya, film iya, kemudian duta pariwisata juga iya gitu ya. Kemudian kuliahnya di jurusan komunikasi pula, host juga, MC juga, nyanyi juga. Maruk ya saya Pak, lama-lama ya. Maruk juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Ninda ini memang dari kecil ketertarikannya di dunia senikah atau? Ya, jadi dari kecil tuh sebenarnya sudah punya bakat kayaknya ya masuk-masuk ngapal-ngapalin dialog. Karena dari dulu tuh suka ini loh. Oh, bermanfaat sekali waktu kecil menghafalkan dialog. Aku waktu kecil, ini fun fact, mungkin nggak ada semua orang ada yang tahu. Jadi waktu kecil tuh aku suka banget ngapalin dialog iklan. Jadi misal kayak krim ekonomi yang ku cinta kayak gitu tuh hafal. Iya, slogan-slogan kayak gitu tuh hafal waktu dulu. Daya hafal. Ups, merek deh ya nggak apa-apa ya. Nah itu kayak gitu. Nah terus waktu TK difasilitasi sama TK. Aku nggak tahu semua TK melakukan hal ini atau hanya TK aku saja. Tapi maksudnya kayak TK tuh kita pasti diajarin nari kan, apalagi kalau kamu TK di Jogja gitu kan. Dan itu membuat lebih tertarik lagi untuk ternyata seni itu lucu ya. Ternyata hal yang yang berkaitan dengan seni itu sangat-sangat menarik ya. Sampai waktu itu ada ini, ingat banget aku. Series Angling Dharma. Nah, itu aku sering Indosiar. Betul, Angling Dharma. Waduh, kesebut boleh enggak nih? Boleh lah ya. Udah nanti kalau enggak di ini lah. Nanti tolong di ini ya. Pokoknya kita di sini ya kan. Enteng bet saya nyebutnya ya. Ya Allah, maaf Indosiar. Lah disebut lagi, sorry. Bagus. Nah, itu kan Angling Dharma itu aku suka ngikutin dialog-dialognya kayak misalnya Kakanda, Kakang. Itu tiap malam kayak gitu sampai ibuku tuh kamu kenapa? Kayak gitu loh, sampai nanyain kayak gitu. Jangan-jangan ngomong kayak ibunda. Iya kayak gitu. Oh gitu ya? Ibunda tolong saya kelaparan. Aku bilang kayak gitu. Ibunya bilang, Ananda pergi kamu dari rumah. Langsung ditendang enggak ya? Enggak, ibuku sayang sama aku. Karena ada di depan kamera. Enggak, lanjut. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya hal yang wajar juga sih waktu TK ada pelajaran atau bahkan diajarin nari ya. Yang gak wajar adalah kalau diajarin ngelitih. Diajarin begal tuh gak boleh. Ngelitih tuh sebenarnya tahu nggak artinya? Tahu. Oke, kejahatan jalanan. Bukan. Kita ganti. Bukan, kelitih itu tuh adalah. Enggak, maksudnya kelitih sekarang memang lagi dibelokkan, jangan pakai kosakata kelitih lagi, tapi pakainya adalah kejahatan jalanan. Betul. Karena kelitih itu kalau zaman dulu tuh ya kelitih untuk isi waktu luang. Betul. Kemudian jalan-jalan Pinter misalnya. Deh hostnya. Suka aku kalau hostnya pinter kayak gini. Kemarin habis diskusi itu ya. Oke. Saya jadi moderator jadi kayak agak paham gitu ya. Oke. Terus berjalannya waktu sempat ditekuni juga untuk dunia tarinya.
Atau maksudnya Tarinya dalam arti secara formal di sanggar, pernah kemudian sanggar. kursus gitu-gitu. Pernah sanggar. Bahkan aku pernah sanggar musik vokal, pernah sanggar Sanggar lenong. lenong, enggak sih. Ada nggak sih di Jogja tuh? Aku Nggak penasaran lah, nggak ada ya? lenong kan nggak ada di Nggak Jogja, ada, adanya makanya. ketopraan paling. Betul. Terus kemudian tari juga pernah. Cuman waktu itu tuh waktu kecil, karena saya tuh anaknya mageran nih sebenarnya. Jauh dari dalam hati saya tuh sebenarnya saya orangnya mageran banget. Jadi Kelihatan kok. enggak ya. Jadi memang itu, maksudnya kayak nari tuh sempat berapa bulan terus kayak nggak dia bosen gitu. Terus nyanyi itu juga sempat, cuman waktu itu tuh kalau nggak salah adanya itu cuman nyanyi buat paduan suara. Jadi ketika kamu ujian, kamu harus ngumpulin orang buat bikin paduan suara. Jadi kan sama-sama effort kan, ngapain gitu. Sedangkan kan aku solo kan nyanyinya. Jadi ya sudah off juga akhirnya, dan berlanjut sampai aku bertemu teater pertama kali itu di SMP. SMP. Itu waktu itu teaternya teater yang kalau sekarang kan ketoprak juga kan, Ninda. Iya. Teaternya sudah yang ke arah bahasa Jawa atau lebih ke bahasa Indonesia? Masih bahasa Indonesia. Malah aku ketoprak itu baru-baru ini mempelajari ya, karena kayak aku wong Jawa nih kok nggak Orang Jawa nih. nggak nguri-nguri gitu loh. Ada rasa tanggung jawab seperti itu. Nah terus kemudian SMP itu ada workshop teater, di situ aku ikut, terus kemudian aku kenal sama beberapa pegiat teater juga di Bantul, di tempat saya gitu kan. Karena kebetulan Ninda ini macan tutul ya. Iya, gimana? Manis cantik turunan Thank Bantul. you banget. Memang begitulah saya. Lanjut. Inilah kayak kalau hostnya tuh temen sendiri tuh kayak aduh. Kayak agak berat sih sebenarnya Kayak ya gitu. Ya udah, thank Berarti you. tadi kuliah ya ikutan dan Apa? kenal sama pegiat-pegiat teater tadi. SMP malah. Oh, SMP Dari malah ya. SMP terus kemudian SMA itu adalah masa-masa di mana hilaf ya bisa dibilang, karena di situ tuh seni sama sekali tidak tersentuh di aku. Karena aku lebih ke kayak dulu ikut tonti lah, ikut paduan suara masih, nyanyi masih, tapi untuk yang teater tuh bener-bener minim banget gitu. Ya. Karena aku merasa bahwa aku masih SMA dan kayak aku belum punya kebebasan 100% yang bisa membuat aku bisa explore gitu loh. Waktu itu aku merasanya seperti itu. Oke. Barulah masuk kuliah aku terjun lah tuh di film malahan akhirnya. Ini saya ngomong terus ya Pak ini. Ya nggak apa-apa, malah saya makan gaji buta malah nggak apa-apa sekali loh. Nggak boleh dong. Tanyain. Minta banget ditanya nih, terus mukanya sulit. Ya deh saya tanya Pak Bagus aja gimana? Jangan. Tapi tadi kan sebenarnya kalau dunia teater udah dari SMP, film bahkan sebenarnya baru ya di kuliah. Kuliah. Kuliah saya juga udah lama loh Pak. Iya nggak, maksudnya kan baru saat kuliah masuk ke film Iya, kan, sebelumnya kan teater, bener. paduan suara apa segala macam. Iya. Tapi ketika main film juga nggak main-main loh nih anak nih, karena ada apa namanya, ada award yang juga didapat, filmnya juga kompetisi di apa tuh namanya, Netpack Asian Pacific, JAV. Jadi sebenarnya ada 4 filmku yang masuk situ, film pendek. Cuman tuh kalau film pendek di JAV itu tuh ada 2 kategori. Jadi ada yang layar komunitas sama Light of Asia namanya. Nah yang kompetisi itu namanya di Light of Asia. Seingetku, correct me if I am wrong ya, aku lupa. Pokoknya film pertamaku yang masuk ke JAV itu tuh dia masuknya layar komunitas. Jadi dia tidak berkompetisi kan. Ya memang hanya dipamerkan saja. Betul, hanya dipamerkan. Nah, aku lupa nih film kedua aku ini masuk Light of Asia atau enggak, karena udah lama banget kan. Terus yang film ketiga aku tuh masuk juga tapi kayaknya layar komunitas juga. Nah, baru film keempat ini yang aku ngeh banget bahwa dia masuk ke Light of Asia yang kemarin 2021 diputar gitu. Nah, kalau awardnya di aku itu malah bukan di JAV-nya. Bukan. Aku tahu sih sebenarnya, tapi kamu aja yang bilang. Di mana coba? Ayo di mana coba? Tahu, coba. Tahu. Apa sih? Ya. Waktu yang dapat award ini malah surprisingly itu yang di film ketigaku, namanya judulnya Kemanten. Di situ memang semuanya effort, cuman maksudnya puji Tuhan alhamdulillah lah ya gitu, dapat award di Festival Film Lampung sama Festival Film Sumedang. Dan itu di 2 tahun berturut-turut, padahal filmnya itu tuh
produksi 2019 yaitu sebelum pandemi. Dapat awardnya itu 2020 sama 2021. Itu yang kamu jadi cabe-cabean bukan ya? Itu film pertama ya? Itu film itu film kedua. Film pertama ada lagi. Oh. Film pertama ada lagi, sebelum itu ada lagi. Cabe-cabean itu mantap. Judulnya sungguh merepresentasikan diri sendiri. Enggak ya. Setelah itu aku jadi ini. Jadi agak lebih cabe. Bukan. Oh enggak ya? Jadi ini loh, jadi alim, jadi ukti. Oh gitu. Nggak tahu kan? Yang jilbaban itu kan, yang pernah kamu kirim yang pakai kan? hijab itu. Boleh nggak kita nggak lokalan nih ngomongnya nih? Ya jadi itu ada filmku yang masuk Jav itu tuh. Yang pertama judulnya Nekiri Aku Ngenteni Kowe, yang kedua tuh Ruah. Itu ada kayak kalau nggak salah di Taste of Jogja di YouTube-nya itu pokoknya adalah di situ ya. Jadi kalau mau nonton silakan. Nah, yang film ketiga aku yang Kemanten tuh masih kayaknya belum dipublish untuk umum, tapi sampai tahun 2022 kemarin itu masih dapat apresiasi. Nah, salah satunya yang di aku yang kecipratan gitu kan istilahnya itu di Festival Film Lampung sama di Sumedang. Oke, tapi kalau keikutsertaannya Ninda nih di dalam sebuah film itu lebih Ninda as an independent actress atau memang kayak ikutan semacam agensi gitu-gitu? Awalnya agensi, cuman kan lambat laun. Waktu itu kepotong skripsi juga, jadi kayak agensinya tuh kayak non formal gitu, mesti ada tanda tangan di atas kontrak dan lain sebagainya. Tapi memang cukup membantu. Cuman akhirnya karena sering main juga sama teman-teman, terus akhirnya kenal sama teman-teman ISI juga, dan akhirnya diajak pernah teateran juga sama teman-teman ISI. Which is langsung kayak ya udah langsung kenal A, kenal B, dan dari relasi itu biasanya kayak ditawarin, Nin ada ini mau nggak casting gitu. Tetap casting saya ya, jangan koneksi dikira. Ya Tetap koneksi. Maksudnya ketika pengen masuk ke dalam dunia hiburan dalam tanda kutip, misal kayak pengen jadi aktris, pengen jadi aktor, pengen masuk film, pengen masuk FTV atau bahkan film pendek misal, itu memang tetap ada step-stepnya tersendiri ya, selain daripada memang kita punya bakat. Betul. Nah kalau boleh di-share nih, step-stepnya apa aja waktu itu nih? Step-stepsnya adalah, apakah nggak mungkin dong tiba-tiba langsung ya mungkin aja sih kayak ada cerita-cerita idol Korea yang tiba-tiba ketemu di mall, wah enggak, kamu oke nih ayo ikut casting. Apakah gitu. muka saya kelihatan seperti itu? Enggak dong ya. Gimana Saya sadar waktu itu? diri ya. Step-stepnya gimana? Waktu itu adalah bukan dibilang iseng juga, emang niat kan ikut casting buat anything, any kind of project gitu. Jadi memang waktu itu tuh nggak tahu dapat keberanian dari mana, lulus SMA tuh langsung nyari di Twitter waktu itu kan, masih zaman-zaman Twitter. 2013 tuh masih zaman-zaman Twitter ya. Twips ada nih gitu, Twips banget ya, nih info kita open sebutannya. casting gitu kan, info casting apa segala macam, kontak sama orangnya dan kemudian di casting. Sempet gagal sering, sering banget. Jadi kayak tapi terus ya udah ikut sampai beberapa kali dapat input juga, input yang bikin down lah, input yang bikin semangat lagi juga banyak. Nah dari situ terus lambat laun dapat project A, B, C, diakui, diapresiasi, habis itu dihina lagi kayak gitu, sering banget. Dan tapi maksudnya tetap ya udah, maksudnya ikhtiar aja gitu, tetap baik sama orang, tetap jalin relasi juga. Dan dari relasi itu komunitas film di Jogja tuh banyak banget sebenarnya. Cuman memang kadang ketika kita tidak menemukan momen yang tepat untuk bisa mendapat kesempatan, ya kita nggak akan bisa moving forward menurutku ya kayak gitu. Dan untuk bisa menemukan momen yang tepat itu kan butuh waktu, tapi untuk mempersiapkan diri itu kan kita bisa anytime gitu kan. Jadi ya yang dilakukan ya kita harus tetap siap diri, tapi juga tetap usaha nyari loker info casting kayak gitu. Dikasih info masih Dikasih info masih. Tapi kalau ada semacam paradigma atau pemikiran negatif begitu ya tentang dunia hiburan, specifically tentang dunia film gitu, dan dunia percastingan ya. Ada yang bilang bahwa wah kalau cewek hati-hati nih, nanti kalau casting ini itu apa segala macam gitu, nanti dikerjain sama si tukang castingnya. Selama ini pernah mengalami hal tersebut dalam arti mungkin tidak yang harus seberat let's say kayak sexual abuse atau sexual harassment kayak gitu-gitu, tapi yang nyerempet ke arah sana deh, pernah ngalamin nggak? Untungnya enggak. Aku nggak tahu, entah akunya yang kurang peka, tahu sendiri kan saya tuh sepeka apa gitu kan. Entah akunya yang kayak ayo bodo amat kayak gitu, atau yang memang
Dia Atau memang bermaksud Anda dianggap sebagai lanang? Mungkin enggak ya? kayaknya gitu kayaknya ya. Terus Enggak ya. Maksudnya kayak aku sih belum pernah, cuman memang Dan jangan dulu sampai jangan ya. sampai. Cuman dulu memang pernah ada salah satu guru aktingku, beliau kayak wanti-wanti gitu kan, karena memang beliau care sama aku dan bilang kayak hati-hati besok kalau misalnya casting atau apa, kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kamu memang tidak enak di iniin. Ya kan kita nggak pernah tahu ya manusia itu seperti apa, meskipun menurutku 2022 ini sudah lumayan berkurang ya, apalagi kan maksudnya gerakan di film itu sependek yang aku tahu banyak pegiat film juga akhirnya mengerti tentang tadi kayak jam kerja, terus gaji dan lebih lain ke sebagainya. memanusiakan talentnya ya. Ya, nggak cuma talent, kru pun dimanusiakan ya. akhirnya gitu loh. Yang dulu bisa syuting tuh 24 jam nonstop gitu kan bisa berangsur-angsur tahu lah. Dikurangin dikit-dikit jadi 23,5 jam. Ya lumayan lah ya kan, kurang. Lumayan kurang setengah jam. Betul. Oke, terus kalau berbicara tentang perjalanan Ninda dari dulu sampai sekarang, film, teater, musik, apalah segala macam. Kedepannya nih sebenarnya yang pengen yang pengen diseriusin yang mana? Basicnya tetap acting sih, tetap I wanna be a great actor dan itu memang mimpi yang buat banyak orang itu tidak realistis, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak I have a dream. Mimpi aja gratis kok. Yoi, bermimpilah ketika kamu bisa bermimpi. Tapi bagaimana kamu mencapai itu hal lain. Dan menurutku ya aku akan tetap stay true di situ dengan cara aku mempelajari semua bentuk acting, mau itu acting panggung, mau itu acting film, karena sebenarnya itu sangat-sangat berbeda. Dan sampai detik ini pun aku masih kayak kebingungan, ya iya, masih belajar, ya iya, bagaimana kamu acting depan kamera, karena aku ternyata lebih hatam depan kamera daripada di panggung kan. Dan meskipun di panggung tuh adrenalinnya lebih jadi karena kamu tidak cut-to-cut dan itu langsung kayak satu dramatis yang memang dari awal sampai selesai gitu. Dan itu berbeda gitu ternyata. Bagaimana acting modern dan yang kamu sebut sebagai acting tradisi karena aku di Jogja di Ketoprak gitu kan, yang menemui banyak perbedaan itu juga menarik. Dan menurutku itu yang akan aku seriusi, meskipun memang film akan menjadi basic tujuanku ya, tapi mempelajari acting dan bentuk acting lain termasuk acting boneka itu juga satu hal yang mau aku tuju sekarang gitu sih. Oke, ntar dulu batuk dulu. Maaf, kebetulan sudah jompo, udah tua ya. Kita kan klub remaja jompo. Oke, kalau flashback lagi ke perjalanan Ninda di dunia film ya. Bayaran pertama kali nih buat apa nih waktu itu? Kasih ibu. Berapa? Jangan-jangan cuma 7.500 lagi. Enggak lah, 350. 350. Lucu banget kan itu. Rupiah? Bayar ibu ya. Masih zaman ya 350 rupiah. Enggak. Iya, itu 350.000 itu bukan film sih, itu lebih ke company profile gitu. Jadi itu pertama kali syuting. Acting ya. Ya, pertama kali aku syuting itu yang aku masih pakai hijab. Waktu itu aku ngapain ya aku pakai hijab ya? Oh, buat company profile salah satu universitas gitu lah pokoknya. Terus dapat bayaran, terus kayak sok ngide aja karena aku tuh punya jiwa-jiwa heroik gitu. Wow. Menyadari itu loh. Terus akhirnya aku kasih ibuku dan ibuku tuh kayak apa ini? Ya ini gaji pertamaku gitu kan, sok hero. Itulah jiwa-jiwa sok hero yang kadang-kadang tuh kayak tahu gitu duitnya nggak usah kasih ibu gitu. Tetap ada pemikiran kayak gitu ya. Sendiri, iya, ya tapi kan? terus kemudian ya udahlah, namanya juga kan nazar ya kan. Kalau aku udah kerja, gaji pertama aku kasih ibu. Oke. Dan masih disimpan sampai sekarang. Masih disimpan sampai sekarang, dimuseumkan. Iya kayaknya mau dimuseumkan sama ibuku kayaknya. Karena itu juga jadi sebuah kebanggaan loh. Ngomong-ngomong buat orang tua, kalau kita ngasih sesuatu gitu, makanya kayak rasanya wah bangga banget nih anaknya udah bisa ini apa udah segala bisa macam menghasilkan gitu ya. kan, meskipun masih suka minta. Oke, nah terakhir nih udah terakhir, cepet udah banget dong. ya Bu. Mau sejam? Jangan dong. Enggak Kan ya. Gak usah lah daripada kita berjulit. Iya. Apa sih? Apa namanya terakhir deh harapan seorang Ninda Vilas Putri ke depannya. Mungkin pertama ya secara general lebih ke dunia perfilman di Indonesia dulu. Environmentnya seperti apa sih harapannya gitu. Nanti baru yang kedua as a personal.
Ninda Vilas Putri, harapannya gimana? Wih, untuk dunia perfilman ya, karena aku bagian kecil dari dunia perfilman Indonesia, kecil banget gitu kan. Tetap berharap untuk semakin dibuka kesempatan-kesempatan untuk anak muda yang memang mau berkarya, tidak hanya di acting ya, karena film itu kan banyak kayak dari penulis skenario, kameramen, kru, sutradara, terus artis dan lain sebagainya. Makeup artis, ya, wardrobe. Iya, itu penting loh karena lighting. itu satu kesatuan yang kalau pembantu umum masuk absen gitu. Iya. Maksudnya itu satu kesatuan ketika memang tidak ada regenerasi pun akan mati gitu loh, dan ketika regenerasinya juga tidak terlalu baik, ya akan tidak terhambat ya, tersendat kualitasnya gitu. juga akan ini juga kan. Makanya bukannya jelek atau sekarang jelek, enggak, sekarang tuh bagus banget, tapi alangkah lebih baiknya kalau dilestarikan gitu kan istilahnya, atau diperpanjang lagi. Harapannya tetap itu untuk dunia film di industri, lebih tepatnya di Indonesia, mudah-mudahan membuka lagi kesempatan untuk teman-teman lainnya yang mau meneruskan, yang mau belajar, dan ayolah kita bisa kok bikin film yang bagus atau bikin sinema yang bagus tuh bisa banget sebenarnya seperti itu. Nah, kalau buat aku sih tetap sehat sih ya untuk menghadapi dunia ini. Stay healthy and stay awesome. Stay healthy, stay happy, stay awesome gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan ceto itu bisa lebih segera diwujudkan ya, tetap. Amin. Ini aminnya bareng-bareng nih, yang nonton juga ikut ngaminin semoga ya. Tapi yang jelas ini sih satu hal yang harus di-highlight dari perbincangan ini adalah ya, kita kalau punya mimpi jangan takut buat mimpi gitu. Maksudnya kita semua berhak kok buat bermimpi, apapun mimpinya, asalkan masih dalam koridor yang benar. Jangan kemudian tiba-tiba mimpi jadi begal tuh kayak kurang gitu. Tolong. Nggak apa-apa kalau dia begalnya kayak ini, kayak Peter Pan kan? Peter Pan. Kok Peter Pan sih? Bukan. Robin Hood, sorry. Salah gue. Peter Pan kan kebetulan anak kecil yang tidak bisa tua ya. Saya kaget kok tiba-tiba dia jadi begal, apa nih? Ini saking banyaknya referensinya juga suka ketuker-tuker. Ya siapa tuh kayak Robin Hood kan begalnya itu nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Ya Allah, sih. ini boleh gak sih ngomong kayak gitu? Jangan ngajari yang enggak gitu. Robin Hood diambil yang baik saja ya. Kalau yang buruk-buruk jangan. Oke, Ninda Vilas Putri silakan di follow di Instagramnya Ninda F Putri sampai apal bat aing. Astagfirullah aing. Maksudnya saya kelepasan. Ninda F Putri silakan di Instagram, dicek semua kegiatannya, tanya-tanya juga kalau pengen tahu tentang dunia acting, kemudian Mbak Ninda gimana sih caranya untuk masuk ke dunia perfilman atau masuk ke dunia teater, apa yang harus dipersiapkan di awal, ada gak sih sekolah acting yang direkomendasikan dan segala macam yang berkaitan dengan acting dan juga dunia atau industri perfilman dan juga industri teater. Dan sebentar lagi mau ada proyek apa lagi Ninda? Lebih ke pentas sih, jadi pentas mau ke apa? Jakarta, pentas marionet. Itu juga another ini, dan ada syutingan juga tapi sebetulnya kalau nggak salah dunia lain ya. Iya, kok tahu? Jadi buka-buka apa? Karena kebetulan saya yang jadi ini ya. Gitu. Jadi penampakannya. Casting ya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Rekreasi yang terus nonton Rekreasi. Jangan lupa untuk terus saksikan juga Rekreasi setiap hari. Apa kalau Rekreasi lupa? Ngomong aja, Jumat sama Sabtu. Mohon maaf nih kayaknya hostnya lagi agak overwhelmed. Briefing loh tadi itu sumpah loh. Jumat Sabtu Rekreasi bisa disaksikan di YouTube TVRI Yogyakarta official, bukan streaming ya. Kalau streaming mah bisa ngecek untuk hari-harinya aja. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagramnya TVRI Yogyakarta. Hostnya juga boleh di follow di @aryo_s. Di situ banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Siapa tahu nanti bisa nanya-nanya juga Kak Bagus gimana sih caranya jadi presenter yang luar biasa. Ini kebetulan asisten saya ya dan juga manajer marketing saya, jadi silakan lanjutkan. Anyway, itu aja deh untuk yang episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, karena episode selanjutnya bakal ada tamu-tamu yang lebih keren dan lebih oke. Bukan berarti dia gak keren, tapi yang besok-besok juga keren. Maksudnya muter kan aing. Aing lagi astagfirullahaladzim. Gitu dah pokoknya, sampai jumpa. Bye.